Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya pada kita hari ini sehingga kita bisa berkumpul dan menuntut ilmu, mencari ilmu di dalam kelas ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Randy silahkan dipimpin berdoanya. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Randy ya sudah memimpin berdoa dengan baik. Nah, karena kemarin kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba sekarang nih Ibu mau dengar. Kita akan menyanyikan lagu apa? Satu Nusa, Satu Bangsa. Coba nih, saya siapa yang tidak hafal lagu Satu Nusa, Satu Bangsa? Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran ya pada hari ini. Oke, siapa yang tidak masuk? Oh, Tasya tidak masuk. Kenapa ya kira-kira? Sakit, Bu. Oh, sakit. Semoga Tasya selalu diberikan kesehatan ya. Dan kalian yang hari ini masuk, kalian juga harus menjaga kesehatan kalian supaya tetap bisa mengikuti pelajaran Ibu. Nah, yang sakit kita doakan semoga cepat diberikan kesehatan. Dan nanti ya, ketua kelas Ibu berpesan kalau semisal Tasya tidak masuk selama 3 hari lebih, nanti bilang ke ibu dan juga kita akan menjenguk Tasya di rumahnya, oke? Supaya Tasya itu segera cepat sembuh. Ya jangan lupa ya Randy ya, nanti bilang ke ibu ya. Oke. Jadi kira-kira nih kita mau belajar apa ya kali ini? Yaitu bab 2, majulah daerahku. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi kita juga akan mengidentifikasi, meneliti, dan juga meneliti dan juga itu akan mengetahui jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan produksi, perbedaan distribusi dan juga konsumsi. Jadi anak-anak kalian selain mengetahui, kalian juga akan bisa membedakan apa itu pengertian produksi, distribusi dan juga konsumsi. Yang keempat, peserta didik mampu menghubungkan proses kegiatan ekonomi secara runtut berdasarkan contoh nyata. Nah, contoh nyata apa aja kegiatan ekonomi yang ada di rumah kalian, nanti kalian akan mengetahuinya pada bab materi kali ini. Yang kelima, peserta didik mampu membuat peta konsep kegiatan ekonomi dari hasil pengamatan.
Dan yang keenam, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis kegiatan ekonomi melalui diskusi kelompok. Yang ketujuh, peserta didik mampu merefleksikan pentingnya kegiatan ekonomi untuk kehidupan masyarakat. Nah, karena ekonomi itu memang sangat penting ya anak-anak bagi kehidupan kita. Nah, semuanya sekarang udah siap apa belum untuk belajar nih? Oke, tapi kalau ibu bilang gini ya, are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are, gitu ya. Are you ready for my class? Let's be quiet. Nah, seperti itu. Kita coba bersama-sama. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Let's be quiet. Oke. Let's go, kita akan masuk pada materi kali ini. Oke, anak-anak ibu sekalian, kalian tadi semuanya sudah sarapan apa belum? Sudah, Bu. Oke, coba salsa sama apa tadi sarapannya? Sama nasi sama telur, Bu. Oke. Sekarang itu Bila, sarapannya apa? Oh, tidak sarapan nasi. Jadi sarapannya apa Bila? Cuma jajan sama minum susu kedelai, Bu. Oh, oke, nggak apa-apa ya, karena nanti siang kita juga akan mendapatkan makanan gratis atau MBG ya, makanan bergizi gratis, dan juga kalian harus dihabiskan loh ya, jangan lupa. Oke, anak-anak ibu sekalian. Nah, coba salsa ibu tanya, kamu tadi sarapan pakai nasi sama telur kan? Coba kira-kira telurnya itu dari mana? Kalau telurnya itu saya ambil dari kulkas, Bu. Oh, oke, dari kulkas. Oke, kalau Bila rotinya dari mana? Dibelikan ibu Bu tadi pagi. Oke deh. Nah, anak-anak, coba mari kita pikirkan dan kita cermati, kita amati bagaimana Ibu Bila itu tadi dan juga Ibu Salsa itu tadi bisa membeli, bisa telurnya itu dan rotinya itu sampai ke rumah. Nah, oke, gimana coba prosesnya kira-kira ya? Ibu Bila dan Ibu Salsa tadi belinya di mana? Di toko, Bu. Oke, di toko. Nah, setiap pagi kita juga makan nasi kan. Nah, asal nasi itu selain dari padi, selain berasal dari padi, coba nasi itu juga berasal dari mana? Bagaimana prosesnya nasi ini? Nah, kalian apakah sudah mengetahui dari sawah, Bu? Oke, di sawah. Di sawah memang setelah panen. Nah, pada kali ini di rumah kalian itu musimnya apa? Jagung. Oh, ada yang jagung, ada yang padi ya. Jadi bagaimana proses padi ini bisa menjadi nasi dan bisa kita makan setiap hari ya? Oke. Nah, jadi yang ini coba lihat gambar PPT yang Ibu tayangkan. Amatilah gambar ini. Nah, contoh lagi anak-anak. Coba bagaimana MBG itu bisa mendarat dengan sempurna dan kita makan, kita nikmati hasilnya. Nah, gimana coba prosesnya itu? Nah, kalian itu Bu diantarkan sama bapak-bapak yang naik mobil. Nah, betul sekali. Nah, bukan hanya itu bapak-bapak yang mengantarkan Dino. Coba kan ada ibu-ibu yang masak di belakangnya, ada ibu-ibu yang belanja juga untuk keperluan MBG kita. Nah, itu semuanya harus bekerja sama supaya MBG ini bisa berdistribusi dengan baik sampai ke sekolah-sekolah yang lain. Oke, mari kita fokus dulu ya anak-anak. Amatilah gambar ini, gambar yang Ibu tayangkan ini. Yang pertama itu ada gambarnya apa anak-anak? Gambar orang di sawah, Bu, lagi menanam padi. Oke, menanam padi. Nah, kira-kira padi ini nantinya akan menjadi apa? Hasilnya akan menjadi beras, Bu, menjadi padi dulu. Oke.
Nah, coba sekarang kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian. Kira-kira pada gambar pertama itu kegiatan apa ya atau apa yang dilakukan orang pada gambar itu? Kalian tulis ya anak-anak, kalian tulis di buku kalian dulu. Oke. Nah, kira-kira kegiatan apa ya, Bu? Nah, coba kalian pikirkan dulu itu kira-kira kegiatan apa. Yang kedua, mari kita amati kegiatan yang kedua. Itu di situ ada bapak-bapak, ada karung. Kira-kira karung itu isinya apa? Beras, Bu. Oke. Gabah, Bu. Oke, kira-kira isinya itu ya. Nah, itu kira-kira mau dibawa kemana ya? Beras sama karung-karung yang banyak itu yang telah diangkat dari bapak-bapaknya itu. Coba kalian tuliskan di buku tulis kalian. Kira-kira itu mau dibawa kemana ya beras itu tadi atau padi yang belum jadi itu tadi. Kalian tuliskan di buku kalian pada kegiatan kedua ini. Tadi kegiatan pertama sudah kan? Oke, lanjut kegiatan yang kedua ini. Nah, lanjut gambar yang ketiga. Nah, itu ada tangan. Kayaknya itu kira-kira gambar orang ngapain, Dino? Orang lagi sedang membeli, Bu. Oke, pintar sekali. Itu adalah orang yang sedang membeli beras ya. Kayaknya beras kan itu nggak mungkin ya kalau telur ya, karena nggak bulat-bulat itu gambarnya di plastiknya. Ya, mungkin itu membeli beras. Nah, betul sekali. Kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu yang sedang membeli beras itu tadi? Oke, semuanya sudah. Oke, sekarang coba kita bahas bersama-sama. Gambar yang pertama itu tadi apa ya gambarnya isinya? Kita lanjutkan, kita akan bahas bersama-sama. Amatilah gambar tadi yang pertama itu tadi gambarnya apa? Gambar orang lagi di sawah lagi menanam padi. Kira-kira itu adalah proses kegiatan ekonomi apa namanya? Nah, di situ adalah proses kegiatan produksi anak-anak, yang mana semuanya itu akan diproduksi atau membuat barang yang akan disalurkan kepada kita itu namanya proses produksi. Nah, Ibu akan jelaskan ya proses kegiatan ekonomi. Slide berikutnya. Nah, di sini ada proses kegiatan ekonomi. Ada 3 proses kegiatan ekonomi yang wajib kita ketahui dan wajib kita mengerti tentang 3 proses kegiatan ekonomi itu tadi. Yang pertama yaitu produksi. Kalian masih ingat tadi ada bapak-bapak yang lagi di sawah menanam padi. Nah, itu juga produksi. Produksi itu adalah proses menghasilkan barang. Coba nih, selain petani yang ada di sawah, apalagi contoh produksi yang ada di lingkungan kalian atau yang ada di dekat rumah kalian? Pembuatan roti, Bu. Oke, pembuatan roti. Salah siapa pembuat orang Oh, tukang bakso. Oke, bisa lagi. Apalagi coba? Oh, di rumah kalian ada yang buat tempe keripik juga. Oke, itu juga proses produksi. Nah, oke, kira-kira Dino, tempe keripik itu setelah digoreng itu dikasihkan kemana? Dijual. Oke, dijual kemana aja kalau ibu boleh tahu? Oh, di pasar. Oke, atau dijual online. Oh, dijual lewat HP juga. Nah, oke, Ibu akan jelaskan ya. Yang pertama yaitu proses produksi. Nah, produksi yaitu apa tadi anak-anak? Membuat barang. Nah, dalam proses produksi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu kegiatan ekstraktif. Kegiatan ekstraktif adalah kegiatan mengambil sumber daya alam langsung dari alam tanpa membuatnya menjadi barang baru. Artinya, manusia mengambil apa yang sudah ada di alam untuk digunakan. Coba kalian lihat di sini anak-anak. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar itu
kayaknya gambar pemadam kebakaran, Bu, lagi memotong pohon pinus. Oke, betul sekali, Salsa. Coba itu yang atasnya juga gambar apa? Itu di situ ada beko, Bu, lagi mengambil tanah atau mengambil apa itu, Bu? Oke, pintar sekali. Nah, jadi kegiatan ekstraktif ini adalah kegiatan yang mengambil sumber daya alam langsung dari alamnya tanpa proses pengolahan. Nah, di sini Pak Tukang ini langsung memotong kayu dari hutan kan? Langsung memotong kayu dari hutan. Nah, tapi anak-anak kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Kita juga harus paham, kita harus bijak menggunakan dan memahami hal tersebut. Nah, semisal itu bapaknya itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah atau dari warga sekitar untuk menebang pohon. Jadi kalian jangan eh, seudon dulu ya kalau itu kok menebang pohon tidak boleh nanti membuatkan tanah longsor. Nah, jadi itu yang salah, itu jangan kita tiru. Nah, supaya untuk mengganti pohon-pohon yang telah kita tebang tadi ada proses apa namanya reboisasi, yaitu penanaman kembali. Jadi kembali lagi ke proses ekstraktif. Nah, di sini itu semuanya sudah mendapatkan persetujuan ya dari lingkungan sekitar atau bapak-bapak ini itu telah membeli pada yang punya kayu atau yang punya tanahnya itu. Nah, jadi manusia langsung mengambil apa yang sudah ada di alam untuk digunakan. Contohnya lagi itu apa? Oke, orang yang mencari emas itu, Bu, di Kalimantan. Oke, betul sekali, Dino. Nah, kegiatan apa namanya? Kegiatan ekstraktif. Nah, kita lanjut yang kedua ya, yaitu produksi. Yang kedua yaitu pembuatan barang, kegiatan agraris. Nah, apa itu, Bu, kegiatan agraris? Kegiatan agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan tanah, air, dan lingkungan alam untuk menghasilkan bahan makanan atau bahan baru. Kegiatan ini sangat penting karena menghasilkan kebutuhan pokok manusia. Kegiatan agraris dibagi menjadi beberapa jenis anak-anak. Yang pertama, perkebunan, pertanian, peternakan, dan juga perikanan darat. Nah, jadi kalau kira-kira yang Ibu tayangkan tadi itu kira-kira kegiatan apa? Kegiatan agraris, Bu, karena di sawah. Betul sekali, Salsa, itu adalah kegiatan agraris, yang mana kegiatan agraris ini tadi memanfaatkan tanah, air, dan lingkungan alam kan. Petani itu memanfaatkan tanah sebagai media dan juga sebagai bahan tanaman untuk menanam padinya supaya menghasilkan beras. Nah, kalau tidak disiram padi itu ya akan mati. Nah, maka petani itu juga membutuhkan air. Nah, di sampingnya selain pertanian juga ada perkebunan. Coba nih mau tanya, di rumah kalian ada yang mempunyai kebun di samping rumah atau ada yang bapaknya bekerjanya di kebun? Ada, Bu, bapak saya bekerja di kebun. Kebun apa, Reza? Oh, kebun cabai. Oke, cabainya mesti banyak ya karena ini lagi musim cabai juga. Iya, Bu. Oke, pintar sekali. Itu namanya kegiatan produksi, tapi lebih tepatnya kegiatan agraris. Nah, yang selanjutnya yaitu kegiatan peternakan. Nah, di situ ada gambar orang lagi memerah susu ya, dan juga di situ ada gambarnya lagi orang yang sedang mau memanen ikan. Nah, itu di laut itu uh, orang itu lagi beternak ikan, anak-anak. Itu kan ada pembatasnya yaitu warna biru itu. Nah, itu ikan itu diternakan, dikembangbiakan oleh orang itu, setelah itu dijual. Nah, itu juga termasuk, orang itu juga termasuk produksi. Nah, itu sampingnya ada gambar buah tadi ya. Kalau di rumahnya Reza itu perkebunannya cabai. Kalau di sini itu contohnya Ibu mengambil gambar buah, tukang buah ya. Itu kira-kira buahnya apa ya anak-anak ya? Oh, buah naga ya kayaknya itu. Oke, pintar sekali. Kita lanjutkan produksi yang ketiga, yaitu bidang industri dan kerajinan.
Apa sih itu bidang industri? Industri adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan baru menjadi barang jadi. Barang baru, barang baku menjadi barang jadi. Industri tidak harus berada di pabrik besar. Kegiatan industri dan kerajinan adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang yang siap digunakan. Artinya bahan mentah menjadi dari bahan alam itu dirubah menjadi bentuk menjadi barang baru yang lebih berguna. Oke, contohnya di sini industri tadi loh Dino, di samping rumahnya Dino kan ada yang buat kue, itu juga industri ya. Juga kegiatan industri, kue ulang tahun, apapun. Dan juga coba kerajinan nih, di sini Ibu menggambar di sini kerajinan membuat anyaman yang dibuat itu kira-kira mau dibuat apa ya? Kira-kira mau dibuat untuk tempat apa ya? Oke, untuk tempat tompo Bu. Oke, untuk tempat itu ya kerajinan tangan gerabah-gerabah yang ada di rumah kalian yang berasal dari bambu. Nah, itu asalnya dari apa kalau itu dari bambu yang sudah berwarna kuning ya, anak-anak. Setelah itu diiris tipis-tipis setipis mungkin untuk dijadikan seperti anyaman, dan anyaman itu tadi akan dibuat menjadi gerabah yang seperti ibu kalian pakai di rumah itu. Namanya proses kerajinan. Coba ibu mau tanya, proses kerajinan apa aja sih yang ada di rumah kalian selain contoh yang ibu berikan di papan tulis? Pembuatan tusuk sate. Oke, pembuatan tusuk sate apalagi coba Dino? Oh Bu, di rumah saya itu ada orang yang sedang ada yang punya konveksi baju Bu. Oke, itu juga termasuk bidang industri. Dan yang awal mulanya dari kain, cuma lembaran kain biasa, kita dijahit oleh industri itu tadi menjadi baju yang bisa kita pakai ini. Oke, apalagi coba anak-anak? Iya Bu, itu ada jajan pasar Bu. Tetangga saya juga ada yang selalu membuat jajan pasar, dijual di online ataupun dipasarkan melalui pedagang kaki lima yang ada di dekat rumah. Betul sekali, itu juga kegiatan industri ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Produksi yang keempat yaitu bidang jasa. Bidang jasa adalah kegiatan ekonomi yang memberikan layanan atau bantuan kepada orang lain tanpa menghasilkan barang. Jasa memiliki manfaat dan nilai karena membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan jasa ini ada interaksi antara pemberi jasa, penyedia layanan, dan konsumen, orang yang menerima layanan. Jika ada transfer kepemilikan barang, karena yang diberikan adalah layanan bukan benda. Jadi jasa di sini itu memberikan layanan anak-anak, bukan memberikan makanan atau memberikan barang apapun. Jadi jasa di sini kita itu memberikan layanan, kita melayani. Nah, seperti itu. Kita melayani dengan baik. Contohnya itu ya di situ Dino tadi, kalau di rumah kalian itu ada konveksi, itu konveksi memproduksi. Kalau jasa itu contohnya penjahit. Nah, penjahit kan menyediakan layanan ya, layanan dari baju kita yang kita jahitkan tadi dari kain menjadi baju. Karena bahan itu tadi dari kita, jadi penjahit itu cuma penerima apa? Menerima upahnya aja ya, karena kita itu membayar jasa atau layanan yang diberikan penjahit itu tadi kepada kita. Contohnya itu jasa pembuatan baju. Dan jadi ada dua ya, kalau konveksi itu tadi memproduksi barang, kalau penjahit ini memproduksi jasa. Jadi coba jasa lagi apa aja? Bengkel Bu, di rumah saya ada bengkel, iya, karena motor, contohnya yang gini anak-anak, karena kalau bengkel itu menghasilkan motor itu kan namanya bengkelnya memproduksi ya. Kalau di sini itu kalau jasa di sini contohnya itu bengkel yang menyediakan dan melayani memperbaikan motor-motor atau mobil yang telah diberikan kepada seorang bengkel itu tadi, supaya
supaya dibenarkan atau dilayani dengan penuh tanggung jawab dan dilayani supaya dibenarkan mendapatkan layanan yang baik. Nah, seperti itu penyedia layanan. Dan di sini ada dua interaksi, yaitu pemberi jasa dan konsumen. Contohnya tadi ya, pemberi jasanya itu orang yang membawa motornya itu tadi ke bengkel, dan konsumennya itu orang yang membawa bengkelnya itu tadi. Nah, oke. Selanjutnya yaitu barang yang sudah diproduksi lalu diapakan. Kira-kira anak-anak diapakan ya? Nah, yang ketiga yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengantarkan barang dari produsen atau pembuat barang kepada konsumen, nah pengguna atau pembeli barang. Tujuan distribusi ini adalah agar barang yang dibuat produsen dapat sampai kepada orang yang membutuhkan di tempat lain. Nah, karena proses ekspor dan impor. Nah, proses impor itu dari dalam negeri ke luar negeri, kalau ekspor itu dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, contohnya distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Contohnya tadi ya, dari petani itu menjadi padi. Padi itu tadi dimasukkan ke dalam karung-karung. Setelah itu kita ekspor, keluarnya bisa ke pasar atau ke tukang seleb, itu loh seleb padi supaya menjadi beras, seperti itu anak-anak. Dan juga ikan tadi, ikan dari kita produksi, setelah itu kita distribusikan ke pasar-pasar, ke tengkulak-tengkulak, pedagang kaki lima, itu namanya proses distribusi. Coba apalagi di rumah kalian? Oke ibu, biasanya ibu saya lagi belanja di Shopee, itu apakah juga dari korin itu juga termasuk distribusi? Iya, betul sekali Dino, itu juga termasuk proses distribusi. Nah, karena paketnya itu kan datangnya dari jauh ya, supaya bisa sampai ke kita, itu bagaimana caranya Nino? Ya itu tadi, lewat kurir itu tadi, namanya distribusi. Selanjutnya, agar barang yang sudah diproduksi dapat dikirimkan ke tempat-tempat perdagangan, dibutuhkan sarana yang layak seperti jalan yang bagus, serta alat transportasi yang siap mengangkut barang ke tujuan. Selanjutnya tadi, setelah kita memproduksi, setelah kita mendistribusi, tadi ada yang namanya apa anak-anak kalau kalian masih ingat? Konsumsi Bu. Oke, proses konsumsi. Coba tadi orang yang melakukan produksi namanya apa? Produsen. Kalau orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Nah, kalau orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Nah, di sini coba lihat di PPT, jenis konsumsi barang ada dua arti, yaitu menghabiskan barang sekaligus seperti makanan dan minuman, atau penggunaan secara berulang sehingga terjadi penurunan manfaat, kegunaan ataupun nilai seperti baju, tas, atau kendaraan. Kita ulang lagi ya, yang jenis konsumsi makanan atau minuman itu kan artinya kenapa kok kita sebut dengan menghabiskan barang, karena kalau kita makan minum barang tersebut kan akan habis. Nah, itu namanya dinamakan penghabisan barang ya anak-anak. Kalau yang kedua itu penggunaan secara berulang sehingga terjadi penurunan manfaat. Contohnya kita membeli baju, apakah kita setiap hari membeli baju? Apakah setiap hari kita itu membeli alat-alat rumah tangga atau membeli sabun atau keperluan yang lain itu setiap hari? Tidak kan, kadang kita membelinya itu kalau sudah habis, kita membeli kalau sudah rusak. Nah, seperti itu kan. Oke, kita beli. Nah, itu namanya adalah kegiatan berulang-ulang sehingga terjadi penurunan manfaat atau kegunaan. Contohnya kalau barang kipas angin, kita baru beli kipas angin, semakin lama kipas angin kalau kita pakai itu kan akan semakin ada penurunan atau semakin bekerjanya itu agak lambat atau ada kerusakan apa gitu kan, penurunan manfaat atau kegunaan. Dan juga membeli baju, kadang kita membeli baju kan tidak setiap hari membeli baju, kadang kita membeli baju saat lebaran, kalau kita membeli baju saat saat ayah sama ibu kita itu mendapatkan rezeki apa gitu kan, tidak setiap hari kita membeli baju kan anak-anak. Oke, karena baju ini pun tidak sekali pakai dan tidak langsung rusak kan, kita bisa gunakan secara berulang-ulang. Nah,
lanjut, di sini ibu punya kuis, ya. Ibu punya kuis nih untuk apakah kalian tadi sudah fokus apa belum mendengarkan penjelasan dari ibu. Toko Maju Jaya menjual beras, gula, dan minyak kepada warga desa. Pernyataannya, toko tersebut melakukan kegiatan distribusi. Kira-kira salah apa benar? Oke, mari kita centang. Nah, benar ya anak-anak, ternyata benar. Sudah melakukan pernyataannya tadi, termasuk kegiatan distribusi. Toko Maju Jaya menjual beras, gula, dan minyak kepada warga desa. Nah, oke. Coba hasil kalian tadi ibu suruh kan untuk menuliskan tiga kegiatan apa aja tadi yang ada di depan tadi di buku tulis kalian. Sekarang ibu minta kalian mencari pasangan sendiri-sendiri. Nah, itu satu bangku karena sudah 2 anak. Silahkan kalau mau yang bertukar. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian semuanya sudah berpasangan, mendapatkan pasangan masing-masing. Coba kalian saling tukarkan jawaban kalian itu tadi. Apakah sudah benar kegiatan yang kalian tuliskan tadi termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Oke. Ini Bu punya Raka. Bukan produksi Bu, namanya orang yang sedang. Oke, itu namanya produksi ya Raka ya, dibenahi dulu. Nah, dari yang ibu jelaskan tadi ada pertanyaan belum Bu? Nah, sekarang nih ibu punya tugas lagi buat kalian. Kalian susunlah tabel sederhana yang berisi pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian semuanya. Kalian isi sesuai pasangannya masing-masing ya. Ini di sini tabelnya ada berisi tentang kalian isi apa itu tadi. Apakah kalian masih ingat pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, setelah sudah, ini ibu bagikan dulu ya. Oke, semuanya sudah memegang kan? Nah, kalian diskusikan contoh kegiatan ekonomi nyata yang ada di sekitar rumah kalian, lalu kalian susun bagaimana proses kegiatannya secara runtut dalam memproduksi suatu tadi, contohnya kue ataupun baju ataupun petani itu tadi. Atau di rumah kalian ada yang Reza tadi orang tuanya mempunyai berkebun kan, coba itu gimana itu cabenya agar bisa sampai ke pedagang, bisa dijual dan bisa dinikmati oleh kita, bisa kita konsumsi oleh kita semuanya. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Oke, belum? Siap? Oke. Oke, sudah selesai. Nah, lalu anak-anak setelah kalian mengisi dan membuat urutan secara runtut dari proses kegiatan ekonomi itu tadi, kita akan membuat peta konsep sederhana tentang proses kegiatan ekonomi berdasarkan hasil diskusi dari teman kalian dari teman pasangan kalian itu tadi. Coba kalian buat peta konsepnya tentang proses kegiatan ekonomi berdasarkan hasil diskusi pasangan. Oke, waktunya sudah 20 menit ya. Sekarang coba kelompoknya Hino maju ke depan. Silahkan presentasikan hasil kalian berdiskusi itu tadi. Kalian jelaskan kepada teman kalian apa aja contohnya sih produksi yang ada di sekitar rumah Dino. Dan juga bagaimana sih urutannya. Oke, di sini itu di rumah saya itu ada konveksi Bu. Konveksi itu ada orang yang sedang apa Dino? Ada orang yang sedang pertanyaan itu ada orang yang sedang membuat baju Bu. Setelah itu dibuat oleh
tenaga kerjanya itu tadi oleh karyawannya. Setelah itu setelah dibuat itu bajunya dikemas dan juga diberikan lagi kepada Bu Sinta itu tadi. Bu Sinta itu tadi kepala sekolah SD 1 Bu, itu biasanya menjahitkan baju ke namanya Bu Siti, seorang konveksi itu tadi. Nah setelah itu dibawa kemana lagi Dino? Setelah dibawa ke sekolah oleh Bu Sinta itu tadi, setelah itu diberikan kepada siswa-siswi SD 1 itu tadi. Benar sekali. Coba lagi apa lagi? Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, coba lanjut kelompok yang kedua, itu dari kelompoknya garis. Oke, apa sih kegiatan kalian yang kalian teliti? Petani Bu. Oke, petani, coba prosesnya gimana? Petani itu membeli dulu Bu benih dari orang yang sedang menjual benih. Di rumahku ada yang sedang menjual benih Bu. Oke, benihnya apa ya di situ? Nah, jadi teman-teman di sini itu petani itu lagi memilih benihnya itu yaitu tanaman padi. Nah, di situ dari padi itu tadi dikembangkan menjadi tanaman padi ya. Setelah itu padinya itu diambil. Nah, kita panen, dari hasilnya itu nanti masih ada proses lagi kan Dino, setelah dipanen itu ya Dino sama Galis, masih ada proses lagi kan, yaitu proses pemproduksian agar menjadi beras. Oke, setelah itu dijual kemana itu oleh Bapak Galis? Itu dijual ke tetangga Bu, tapi itu juga tokonya besar. Nah coba dari tokonya Bu Suci. Oke, tokonya Bu Suci itu tadi dijual kemana lagi? Ada yang membeli Bu dari tengkulak atau pedagang-pedagang besar. Nah dari Bu Suci itu dijual lagi anak-anak ya. Itu mungkin biasanya itu yang membeli itu adalah tukang selip itu loh, selip gabah itu, supaya padi itu diselip menjadi beras. Dan berasnya itu tadi bisa kita nikmati dan didistribusikan kepada toko-toko atau beras yang ada di Alfamaret seperti itu. Anak-anak mungkin kalian pernah melihat. Oke, pintar sekali, silahkan duduk semuanya. Nah pada kegiatan kali ini kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi ya anak-anak. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi tadi, apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah dari 3 kegiatan ini saling berkaitan anak-anak. Jadi tidak bisa kalau semisal selalu berkaitan dan selalu berjalan sejalan dan juga saling membutuhkan satu sama lain dari 3 proses kegiatan ini. Jadi saling berkaitan dan tidak dapat berjalan apabila salah satunya tidak berfungsi ya. Contohnya kalau ada distribusi tapi tidak ada yang membeli, tidak ada konsumsinya, nanti maka barang itu akan contohnya baju ya nanti akan rusak sendiri, atau bahan makanan nanti akan membusuk seperti itu. Dan seperti kalau mau distribusi, semisal rumahnya jauh, di situ jauh dari pedesaan, tidak ada sayur-sayuran, contohnya yang masyarakat ada di kota itu, maka mereka akan tidak bisa mengkonsumsi sayur, kan juga kasihan kan kalau tidak mengkonsumsi sayur. Jadi semuanya ada yang selalu memproduksi dari hal tersebut. Contohnya tadi kalau tukang kue, kalau kita tidak bisa buat kue, nah gimana kita bisa memiliki kue atau lagi ingin membuat kue untuk hajatan seperti itu? Dan kita beli di orang yang memproduksi itu tadi. Nah, itu anak-anak, jadi itu saling berkaitan ya antara 3 proses kegiatan ekonomi. Jika salah satu kegiatan ekonomi tadi tidak berjalan, maka tidak akan seimbang proses kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Oke anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang kegiatan proses ekonomi. Oke, Ibu tanya, apakah kegiatan pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan Bu, karena itu berhubungan sama kegiatan ekonomi. Saya suka sekali melihat dan mengamatinya. Oke, benar sekali Dino. Kita bukan cuma pelajaran ini saja ya, kita juga harus semangat pada pelajaran-pelajaran yang lain, bukan hanya saat proses
bukan hanya saat proses materi tentang kegiatan ekonomi ini tadi. Nah, setelah kita belajar hari ini, kita nanti akan membuat sebuah proyek dan kalian tugas kalian nanti ya di rumah, kalian satu kelompok itu berdasarkan tadi buatlah penelitian dan kalian buat sebuah contoh, dan kalau bisa itu kalian cantumkan gambarnya, bisa kalian buat proses kegiatan ekonomi yang ada di rumah kalian buat min mapping. Kalian buat min mapping itu contohnya apa aja sih dan apa aja kegiatan yang telah dilakukan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekian pembelajaran dari ibu, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada pertemuan besoknya lagi kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi yang ada di masyarakat. Karena kita hari ini sudah belajar tentang pengertian produksi, proses kegiatan ekonomi, besok kita akan belajar apa anak-anak? Proses pelaku atau seorang pelaku yang menjadi aktor atau menjadi pemain dalam proses kegiatan ekonomi itu tadi. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.